berputar. Saya coba power kedua. Halo sobat, selamat datang kembali di Bengkel Martin. Pada kesempatan ini kita akan kembali memperbaiki sesuatu. Di sini adalah ini kipas angin yang sudah lama tidak digunakan karena kata sudah tidak mau berputar lagi, hanya dengan bermodalkan obeng dan uang Rp8.000 saja. Kita tidak perlu peralatan khusus, tidak perlu multimeter, tidak perlu solder dan sebagainya. Oke, kabel power sudah dipasang. Ini kipas anginnya model lama ya. Kita coba nyalakan. Tidak berputar, tapi kalau teman-teman deketin, terdengar suara dengung. Seperti waktu kita perbaiki mesin air yang kerendam banjir, terdengar suara dengung. Saya coba power yang lebih besar. Sama aja 3. Listrik tidak ada masalah ya, jalur listrik sampai sini nggak ada masalah. Masalahnya ada pada bagian kipas angin ini, atasnya ini. Bisa motornya atau paling kemungkinan menurut saya adalah bagian kapasitornya. Mari kita bongkar terlebih dahulu. Ingat, sebelum membongkar harus dilepaskan terlebih dahulu dari koneksi ke listrik untuk aman terhindar dari struman. Cara bongkarnya, pertama-tama kita harus melepas ini, mengendorkan bagian penjepitnya ini. Di sini ada penguncinya pakai skrup, ada yang pakai kayak gini, cekelekan. Kemudian bagian baling-balingnya biasanya putaran terbaik ini mengendorkan ke sana, mengencangkan ke sini. Jadi karena kita akan buka, kita putar ke sana. Teman-teman bisa tahan satu tangan di baling-baling dan satu tangan lagi di bagian pengunci ini. Tadi sudah saya kendorkan, jadi saya bisa cuma pakai satu tangan ya. Kalau membuka pertama pakai 2 tangan. Kemudian baling-baling juga bisa kita lepas. Selanjutnya ini. Kemudian sekarang saya nggak tahu nama ini bisa kita angkat. Sarangnya. Oke, sampai di sini kita sudah buka bagian-bagian ini. Nanti bisa sekalian bersihkan, kalau mau lebih indah jadi cat kalian, biar karetnya ketutup. Kemudian sekarang kita bongkar bagian mesinnya. Skrup-skrup di sini kita lepas. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian bisa kita lepas tutup mesinnya. Oke, ini semua skrup sudah dilepas. Kemudian ini juga kita lepas. Ini di dalamnya ada yang pakai skrup, ada yang cuma cukup ditarik ya. Jadi ini pakai skrup. Ini kita buka dulu, kendorkan dahulu. Kemudian cover kita lepaskan. Ini bagian dalam dari kipas anginnya. Nah, yang paling sering bermasalah ketika sudah tua itu adalah bagian sini. Ini adalah bagian kapasitor, fungsinya adalah mensuplai listrik dalam tegangan yang lebih besar, di sini sampai 450 volt, supaya ada tenaga lebih buat memutar baling-baling. Karena tanpa kapasitor, baling-baling tidak akan berputar, motor tidak akan berputar cepat ya. Nah, untuk membeli kapasitor, pastikan sama dengan yang ada di kipas ya. Kalau teman-teman bingung, dilepas aja. Terus pas beli dibawa aja buat contoh ini kan 1,5 mikrofarad, 5% voltasenya 450 volt, jadi cari yang sama. Skrup saya lepas supaya bisa saya bawa kapasitornya. Oke, ini dia kapasitor kita yang perlu kita ganti. Dari fisiknya sih nggak kelihatan rusak ya, nggak gelembung, tapi sudah daya dorongnya sudah kurang, daya simpan listrik sudah kurang, kita ganti saja. Nah, ini saya udah beli baru, harganya cuma Rp8.000. Jadi sesuai judulnya, kok pakai uang 8.000 tuh buat apa? Yaitu adalah untuk mengganti ini kapasitornya. Sama ya, 1,5 mikrofarad, 450 volt, toleransi 5%. Kapasitor yang baru kita pasang kembali di dudukannya. Nanti untuk masang kabel teman-teman tidak perlu takut terbalik ya, karena ini nggak masalah bolak-balik. Dikencangkan seperlunya. Kemudian kita sambung kabelnya.
Oke, kabel sudah saya sambung. Sambungannya bolak-balik terserah ya, ini bebas. Ini di sini atau ditukar ini di sini juga nggak masalah. Sekarang kita bungkus dengan isolasi supaya aman. Oke, kedua sudah saya bungkus. Sekarang kita hilangkan rasa penasaran dengan menguji cobanya. Kita nyalakan kipasnya ya. Kabel power sudah saya colokkan. Saya coba putaran pertama. Berputar, saya tebar power kedua, power ketiga, semakin cepat ya. Oke, sampai di sini bisa kita bersenang hati karena sudah berhasil. Tinggal kita rangkai kembali. Kita pasang cover tutup mesinnya dahulu, kemudian setelan kipasnya biar gerak-gerak. Tadi ada skrupnya. Kemudian cover yang depan. Kemudian jangan lupa skrup-skrupnya dipasang kembali supaya kuat. Selanjutnya adalah bagian sarang belakangnya. Kalau mau bagus dicat dahulu, semprot pilok gitu ya. Diamplas terus semprot pilok. Oh ya, jangan lupa dipaskan bagian penguncinya. Kalau nggak pas nanti malah mengganjal. Kemudian tutup ini juga kita pasang. Kebalik ya, dikencangkan. Selanjutnya kita pasang kipasnya terlebih dahulu. Kipasnya, kalau tadi banyak debunya sebaiknya dibersihkan dahulu. Di sini juga ada sangkutannya ya. Ini bagian garis, nanti ketemu bagian ini supaya dia nggak los pas muternya. Pas ya, masuk. Kemudian kita kunci kipasnya. Selanjutnya kita tutup sarang depannya. Dan terakhir tinggal kita kunci. Kalau pakai skrup jadi skrup. Oke, kita tes lagi setelah semua sudah dirangkai rapi, komplit. Dengan ini kita nyatakan perbaikan kipas angin sudah berhasil hanya dengan bermodalkan 8.000, yaitu untuk membeli kapasitor penggantinya dan sebuah obeng di sini ya. Dan caranya juga sangat mudah sekali, semua pasti bisa. Pria maupun wanita pasti bisa. Cuman yang penting ketika melakukan pembongkaran harus dalam kondisi terlepas dari colokan listrik, jadi aman dari setrum ya. Oke, demikianlah video singkat dari kami untuk perbaiki kipas angin yang tidak mau berputar hanya dengan modal 8.000 dan obeng, yaitu untuk mengganti kapasitor yang sudah rusak. Mudah sekali. Bila ada masukan silahkan sampaikan pada kolom komentar di bawah, nanti kita bahas bersama. Jangan lupa dukung kami lewat like dan subscribe. Oke, saya Martin dari Bengkel Martin. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Banyak tahu, banyak bisa.